Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 22. Sepanjang malam itu Damar masih memikirkan perkataan Ibu Anita, yang menurutnya bukan sekedar halusinasi belaka. "Dinar, apa ada yang kau sembunyikan dariku?" gumam Damar, merasa apa yang dikatakan Dinar tidak sepenuhnya benar. Damar tersenyum melihat kedatangan Dinar di balik pintu. "Aku pikir kamu tidak akan pernah datang lagi," ujar Damar tak dapat menutupi rasa senangnya, karena Dinar kembali menjenguknya. "Aku rasa aku belum bertanggung jawab penuh atas keadaanmu," balas Dinar yang juga sebenarnya merasa sangat bersalah karena ucapan ibunya. "Keadaan Damar justru jadi seperti ini. Setelah ini kau harus makan ini." Meletakkan kek yang dibawanya di meja. "Aku mau makan apapun asal kamu yang menyuapi," goda Damar yang langsung membuat wajah Dinar merona. "Aduh," rintih Dinar merasakan perutnya yang tiba-tiba sakit. "Kamu kenapa?" Damar menatap khawatir. "Perutku sakit. Sepertinya asam lambungku kambuh. Tunggu aku cari obat dulu." "Ya, cepatlah kembali." Dinar bergegas keluar dari ruangan tersebut, mencoba mencari minimarket dan membeli obat pereda asam lambung di sana. "Damar," seru seorang wanita masuk ke ruangannya. Tak berselang lama setelah Dinar pergi, "Tiara." Damar terbelalak kaget melihat kedatangan Tiara. Gadis itu seakan tak pernah bosan membuntutinya. "Kamu membuntutiku?" tegur Damar kesal. "Ya, aku membuntutimu. Bahkan aku tahu Dinar menemanimu," seru Tiara meninggikan suaranya. "Kau benar-benar aneh Tiara. Kamu yang aneh. Kenapa masih dekat dengannya?" Tiara kembali meninggikan suaranya, tak terima dengan pernyataan Damar. "Kamu tahu saat kecelakaan Dinar justru tak peduli dengan keadaanmu," lanjut Tiara. "Apa maksudmu?" Damar mengerutkan keningnya, tak mengerti dengan ucapan Tiara. Sebelumnya Tiara selalu mengatakan jika Damar pernah mengalami kecelakaan, dan dialah yang selalu setia menemaninya. Tapi tak sekalipun Tiara membahas tentang Dinar. "Ya, aku selama ini memang menyembunyikannya darimu. Dinar itu memang benar calon istrimu." "Calon istri?" Damar benar-benar dibuat terkejut dengan ucapan Damar. "Ya, kecelakaan itu terjadi memang saat di hari pernikahanmu. Dan kamu tahu apa yang Dinar lakukan pasca kamu kecelakaan?" "Dinar hilang gitu saja, dan dia mengatakan tidak ingin tahu lagi tentangmu," ujar Tiara sengaja mengarang cerita agar Damar membenci Dinar. "Apa katamu?" Damar tampak bingung di saat yang bersamaan. Isi kepalanya dipenuhi oleh bayang-bayang hari nahas itu. Pekik Damar memegangi kepalanya yang terakhir sangat sakit. "Damar, kamu tidak apa-apa?" Tiara panik melihat Damar yang justru merintih kesakitan. Ini luar rencananya. Ia hanya ingin membuat Damar membenci Dinar, bukan membuat keadaannya memburuk. Tiara segera menekan tombol darurat. Seorang dokter dan perawat pun segera menangani Damar, dan Tiara menunggu di luar ruangan. Ia memilih menelpon Ibu Sarah. Ibu Sarah yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas menuju rumah sakit. "Tiara." Langkah kaki Dinar terhenti melihat Tiara yang tengah berdiri dengan cemas di depan ruangan. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Dinar merasa terkejut dengan kedatangan Tiara. "Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu di sini dan Damar dirawat di sini?" sergah Tiara. "Aku." "Tiara." Ucapan Dinar seketika terhenti melihat kedatangan Ibu Sarah. "Apa yang terjadi pada Damar? Apa yang terjadi?" tanya Ibu Sarah panik. "Seharusnya Tante tanya ke wanita ini. Aku baru tahu Damar dirawat sejak kemarin di sini, dan saat aku datang kepadanya sudah memburuk," ujar Tiara yang justru menyalahkan Dinar. "Sejak kemarin Damar dirawat di sini." Ibu Sarah sontak terkejut mendengar hal itu, karena kemarin Damar mengatakan ia akan menginap di rumah temannya. "Iya benar.
Tante tanya saja sama wanita ini. Menunjuk sinis Dinar. Benar dirawat sejak kemarin di sini? Tanyanya menatap Dinar yang hanya tertunduk. Benar, plak. Ibu Sarah yang tak dapat membendung emosinya spontan menamparkan Dinar. Apa yang kau lakukan pada putraku? Kenapa kamu selalu mengganggunya? Ibu Sarah mengguncangkan tubuh Dinar yang tetap terdiam, tak sanggup mengucapkan apapun. Saat itu juga seorang dokter keluar dari ruangan. "Dokter, bagaimana keadaan putra saya?" Ibu Sarah bergegas menghampiri dokter tersebut. "Keadaannya memburuk. Saya akan memindahkannya ke ruang ICU," jelas sang dokter. "Apa?" Ibu Sarah tak dapat lagi membendung air matanya. Ia menangis terisak di pelukan Tiara yang berusaha menenangkannya. "Jika terjadi sesuatu pada putraku, ini salahmu," kecam Ibu Sarah menatap Dinar penuh kebencian, dan berlalu pergi bersama Tiara. Dinar yang juga tak dapat membendung air matanya terduduk lemas di lantai. Ia tak mengerti apa yang terjadi pada Damar. Saat ia datang, Damar tampak baik-baik saja. "Dinar," panggil seseorang seraya mengulurkan tangannya. "Bangunlah, Darwin." Dinar tertegun melihat Darwin yang sudah berdiri di hadapannya. "Cindy yang memberitahu," ujar Damar yang langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Saat Dinar menceritakan tentang keadaan Damar, "Dia menyakitimu lagi?" tanya Darwin pada Dinar yang masih tertunduk dengan berurai air mata. Darwin pun menuntunnya keluar dari rumah sakit, dan masuk ke dalam mobilnya. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Darwin lagi setelah membiarkan Dinar menangis untuk beberapa saat. "Ini semua salahku." Dinar menjelaskan semuanya pada Darwin. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri, walau sebenarnya ia pun tak mengerti mengapa keadaan Damar tiba-tiba memburuk. "Ini semua bukan salahmu. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri." Darwin merengkuh Dinar, membiarkan gadis itu meluapkan kesedihan di pelukannya. Semua perasaan seutuhnya milik Dinar, walau batin Darwin selalu ingin memaksa Dinar untuk melupakan Damar. "Terima kasih," ujar Dinar gitu mobil Darwin sampai di depan apartemennya. "Sama-sama, istirahatlah." Dinar tak langsung keluar. "Ada apa?" Melihat Dinar yang justru masih duduk termenung di mobilnya. "Boleh aku meminta tolong?" ujar Dinar sedikit ragu. "Meminta tolong apa?" Menatap wajah Dinar lebih serius. "Bisakah kamu besok melihat keadaan Damar? Aku sangat khawatir. Aku harus memastikan keadaannya baik-baik saja," pinta Dinar. Hanya Darwinlah yang bisa diandalkannya sekarang. Dinar tak punya lagi keberanian untuk menemui Damar, mengingat Ibu Sarah yang gitu sangat membencinya saat ini. "Kamu bisa menolongku?" tanya Dinar pada Darwin yang hanya terdiam. "Baiklah, besok aku akan ke rumah sakit dan melihat keadaannya," balas Darwin yang akhirnya menyanggupi permintaan Dinar, walau perasaannya kembali dipatahkan oleh Dinar yang masih sangat mencintai Damar, membuat Dinar tak lagi bersedih. Hanya itu yang bisa Darwin lakukan saat ini. "Terima kasih. Aku banyak berhutang budi padamu," balas Dinar tersenyum tipis, berharap Darwin besok bisa memberi kabar baik tentang keadaan Damar. Dinar menghapus air matanya, dan bergegas keluar dari mobil Darwin. Di dalam mobil Darwin tersenyum kecut mentertawakan dirinya sendiri, yang selalu berusaha menjadi malaikat tak bersayap untuk Dinar. Entah sampai kapan ia terus melakukan itu.